Selamat datang di materi persamaan diferensial, lecture yang ke-11, solusi persamaan diferensial by non-exact. Solusi by non-exact ini merupakan solusi terakhir dari series persamaan diferensial dan merupakan solusi ke-8. Mulai dari yang pertama adalah pemisahan variabel, homogen, kemudian gradien ada yang sama dan tidak, metode linier, metode reduced linear atau yang kita sebut sebagai Bernoulli, video terakhir exact, dan sekarang adalah non-exact, begitu. Yang menjadi pembeda antara exact dan non-exact itu adalah bahwa turunan M terhadap Y itu tidak sama dengan turunan N terhadap X. Kalau dalam pembahasan solusi by exact, itu mereka sama. Jadi nantinya jika diketemui bahwa ternyata hasilnya tidak sama, berarti harus menggunakan metode non-exact. Ya. Kemudian metode non-exact ini itu sesungguhnya dibagi menjadi 4. Ya. Namun dalam rangka itu ya kemudahan, ya, video ini hanya membahas 2, ya. Hanya membahas 2 dari 4 metode non-exact. Intinya begini, bahwa diminta untuk melakukan cek, ya. Diminta untuk melakukan cek apakah hasilnya itu PX atau PY. Jadi PX itu satu metode dan PY itu satu metode yang lain. Nah, kita disuruh memilih. Ya, di sini kita mau PX atau mau PY, ya. Begini ya ilustrasinya. Bahwa tadinya sudah terjadi perhitungan M terhadap Y dan N terhadap X. Angka itu tetap kita gunakan. Ya, tetap kita gunakan. Jika ternyata M tadi turunan M terhadap Y dikurangi turunan N terhadap X per N itu semua hanya mengandung X, maka PX yang kita pakai, ya. Atau ternyata jika N diturunkan terhadap X dikurangi M diturunkan terhadap Y dibagi M semua mengandung Y, maka PY yang kita pakai. Jadi intinya kita diminta untuk menentukan apakah PX ataukah PY, ya. Prinsip sederhananya demikian. Mau kita M dulu atau N dulu tidak menjadi masalah. Ya. Mau M dikurangi N atau N dikurangi M tidak menjadi masalah. Karena nantinya yang menjadi pembeda hanya negatif. Ya. Hanya negatifnya. Nah, hasil tadi itu kita perlu cek. Kalau hasil tadi dibagi N itu semua mengandung X, maka yang kita pakai adalah PX. Jika tidak, maka mungkin kita perlu membagi dengan M yang hasilnya semua mengandung Y. Ya. Intinya PX berarti semua mengandung X dan PY berarti semua mengandung Y. Kita belum tahu yang mana sehingga kita perlu cari tahu. Itulah kenapa dalam metode berikutnya kita mencari alfa dan beta itu hanya ada integral P karena sesungguhnya kita belum tahu apakah PX atau PY. Penentuan untuk mencari alfa dan beta ini sesuai dengan metode linier, ya. Kita integral P, kemudian betanya adalah eksponensial pangkat alfa. Yang menjadi masalah adalah kita belum tahu P-nya, ya. Sehingga kita perlu cek tadi apakah PX atau PY. Ini 2 metode non-exact tadi, ya. Setelah selesai, maka kita perlu melakukan perkalian bahwa M dikali beta dx ditambah N dikali beta dy. Setelah selesai, kita melakukan metode exact, begitu. Ya, kita melakukan metode by exact. Ya, contohnya demikian. Ya, diberikan 2x ln x min xy dy ditambah 2y dx. Ya, ada 4 metode tadi ya. Terakhir kita harus melakukan solusi by exact, ya. Kita perlu cek
parsial M terhadap Y itu apakah memang benar-benar tidak sama dengan N diturunkan terhadap X. Kita melakukan cek ya. M ya, jangan lupa bahwa M tidak melulu yang depan M. Pokoknya M itu adalah yang di depan DX. Jangan sampai terbalik. Tidak melulu soal itu M diletakkan di depan. Penentuan M itu adalah yang di depan DX ya. Sehingga M-nya adalah 2Y. 2Y diturunkan terhadap Y berarti adalah 2. Sedangkan N diturunkan terhadap X, hasilnya 2 ln X plus 2 min Y. Hasilnya tidak sama, sehingga kita perlu melakukan metode by non-exact tadi. Setelah kita melakukan turunan, kita perlu cek tadi, yang kita pakai PX atau PY, kita belum tahu. Begini caranya. Ya, kita melakukan pengurangan. Kita mau N dulu atau M dulu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita pilih nantinya, kita mau dia bagi dengan M atau N. Sehingga hasilnya itu apakah pure X atau pure Y begitu. Nah, ternyata jika setelah saya kurangkan, kemudian dibagi N, itu hasilnya adalah pure X, PX. Sehingga yang kita pakai adalah yang pertama tadi, yang PX ya. Bahwa PX-nya adalah min seper X ya. Kita hanya mencari manakah yang hasilnya itu semuanya X, ataukah mana yang semua itu hasilnya adalah semuanya Y begitu. Setelah ketemu PX-nya, kita cari alfa betanya. Alfa berarti integral PX dx, karena kita sudah tahu bahwa dia adalah PX, semua mengandung X. Hasilnya adalah min ln X, kemudian beta adalah eksponensial pangkat alfa. Lagi-lagi kalau ketemu metode linear, pasti hasilnya itu adalah ln begitu. Uniknya demikian. Sehingga betanya adalah seper X begitu. Kemudian kita perlu kali ya. Kita perlu kali. Jadi hakikatnya kita mencari pengali tadi loh. Kita mencari pengali beta ya. Jadi ini adalah modifikasi soal. Setelah sampai sini berarti soal sudah siap dimasukkan ke dalam metode exact ya. Jadi solusi keempat, kita melakukan metode exact. Soal tadi yang sebelah kiri sudah berubah menjadi yang sebelah kanan karena tadi kita adanya pengalian dengan beta. Kemudian kita perlu cek apakah setelah modifikasi ini benar-benar turunannya M terhadap Y itu sama dengan turunannya N terhadap X. Kita perlu cek lagi. Ternyata hasilnya adalah sama, 2/X. Sehingga kita lanjutkan tahap berikutnya, kita integralkan M ya. M itu yang di depan dx ya, diintegralkan terhadap X, hasilnya adalah 2Y ln X. Kemudian Y kita integralkan terhadap suku yang tidak mengandung X begitu ya, yang tidak mengandung X. Sehingga hasilnya adalah ini ya, hasilnya adalah min Y saja yang dipakai ya. Sehingga integral min Y dy adalah min setengah Y kuadrat. Sehingga solusi akhirnya adalah result 1 ditambah result 2 sama dengan C begitu ya. Kemudian contoh berikutnya, ada Y pangkat 4 ditambah 2Y dx ditambah XY pangkat 3 plus 2Y pangkat 4 min 4X dy ya. Solusinya ada 4 algoritma. Yang pertama kita perlu cek ya, lagi-lagi apakah turunan M terhadap Y itu tidak sama dengan turunan N terhadap X begitu. Kita melakukan cek ya, bahwa ternyata hasilnya tidak sama ya. Bahwa M itu yang di depan dx berarti Y pangkat 4 plus 2Y diturunkan terhadap Y. Hasilnya tidak sama dengan N diturunkan terhadap X begitu. Berarti kita perlu melakukan cek ya. Apakah kita akan pakai PX atau PY ya. Solusinya ini contoh yang saya berikan dengan jika hasilnya adalah PY begitu ya. Jadi kita melakukan pengurangan. Mau M dulu, N dulu tidak menjadi masalah. Yang jelas nantinya apakah jika dibagi M atau N hasilnya adalah pure X atau pure Y. Ternyata jika dibagi M itu ternyata hasilnya menyisakan
Y saja. Sehingga yang kita pakai adalah PY. Setelah ketemu PY, kita cari alfa dan betanya. Seperti biasa, standar bahwa integral PY dy berarti min 3 len Y. Selalu bertemu len, begitu ya. Kemudian beta adalah E pangkat len Y pangkat min 3. Sehingga betanya adalah 1/y pangkat 3. Beta inilah yang kita pakai ya, yang harus dikembalikan lagi ke soal, begitu. Sebagai modifikasi soal. Bahwa modifikasi soal itu selalu nanti dikali oleh beta. Setelah bertemu nilai betanya dan kita kalikan dengan soal, maka kita perlu melakukan algoritma by exact ya. Kita perlu melakukan cek apakah setelah modifikasi tadi benar bahwa turunan M terhadap Y itu sama dengan turunan N terhadap X. Ternyata hasilnya sama. Sama-sama 1 min 4/y pangkat 3. Setelah itu kita perlu melakukan integral ya. Integral M terhadap dx ya. Karena semua M itu mengandung Y, sehingga dia kita anggap konstanta, sehingga solusinya langsung tinggal menambahkan X saja, begitu ya. Kemudian N itu kita ambil ya yang tidak mengandung X, sehingga yang tersisa adalah hanya 2y pangkat 4/y pangkat 3. Sehingga hanya 2y saja yang kita pakai. Sehingga integralnya adalah y pangkat 2 ya, y kuadrat. Sehingga solusi akhirnya adalah result 1 ditambah result 2 sama dengan C. Berikut adalah pembahasan tentang solusi by non-exact ya. Jadi kita perlu melakukan cek apakah memang tidak sama turunannya M terhadap M dan N tadi, baru kita memilih. Nah, ini yang cukup tricky, pemilihan antara PX dan PY ini. Karena setelahnya cukup straightforward, kita tinggal melakukan pencarian alfa dan beta itulah yang menjadi pengali terhadap soal, kemudian kita melakukan solusi by exact. Solusi by exact dalam tahap cek juga bisa menjadi evaluasi, apakah memang benar-benar sama. Kalau tidak sama hasilnya, berarti mungkin kita ada salah hitung dalam metode sebelumnya ya. Jadi perlu diperhatikan itu. Sekian untuk video kali ini, sekaligus penutup untuk series persamaan diferensial sebagai solusi terakhir ya, solusi ke-8 solusi persamaan diferensial. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.